Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bayozon, pada video ini kita akan bahas mengenai jaringan sekretory, di mana ini merupakan kelanjutan daripada pembahasan materi perkuliahan anatomi tumbuhan. Nah, yang dimaksud dengan jaringan sekretory, ini adalah sebuah jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari satu atau lebih sel yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa atau kita sebut juga sebagai sekret dari dalam tumbuhan, baik itu dalam bentuk lendir, getah minyak, maupun lemak. Nah, ketika kita bicara mengenai jaringan sekretory atau sistem pengeluaran pada tumbuhan, maka kita akan mengenal ada 3 jenis jaringan untuk sekretory. Yang pertama ada rekresi, ekresi, dan juga sekresi. Jadi rekresi, ekresi, dan sekresi. Di mana untuk rekresi itu adalah proses pengeluaran senyawa tanpa melalui proses metabolisme atau belum melewati proses metabolisme. Kemudian untuk ekresi itu adalah pengeluaran senyawa yang telah melewati proses metabolisme, dan pada prinsipnya untuk ekresi itu dikeluarkan dari tubuh. Kemudian satu lagi yaitu sekresi, di mana untuk sekresi ini adalah proses pengeluaran senyawa. Ini sudah melewati proses metabolisme tapi masih bermanfaat dan masih bisa berguna untuk proses metabolisme selanjutnya, sehingga dalam proses sekresi itu senyawanya tidak sampai keluar daripada tubuh tumbuhan. Jadi ini dikeluarkannya di dalam, karena masih akan berperan dalam proses metabolisme selanjutnya. Jadi dalam hal ini jaringan sekretory itu melibatkan rekresi, ekresi, dan sekresi. Nah, kita masuk langsung ke macam-macam daripada jaringan sekretory ini yang sudah tadi kita bahas. Yang pertama, rekresi. Ini lebih jelasnya senyawa yang dikeluarkan belum melewati proses metabolisme. Nah, contohnya di sini ada kelenjar hidatoda. Ini merupakan struktur yang mengeluarkan air dari mesofil ke permukaan daun. Jadi untuk hidatoda sebenarnya kita sudah bahas ini dalam pembahasan mengenai trikoma. Ini untuk trikoma yang glandular atau yang berkelenjar. Nah, struktur daripada hidatoda ini tidak menyerupai jaringan sekretory lainnya karena hidatoda mengeluarkan air dari ujung trakeid yang ada di daun. Proses ini dinamakan dengan gutasi. Jadi proses gutasi ini adalah salah satu contoh daripada penerapan proses rekresi, yaitu melalui jaringan rekresi. Di sini yang terlibat adalah kelenjar hidatoda. Nah, hidatoda ini merupakan modifikasi dari bagian-bagian daun terletak pada helaian daun atau pada ujungnya, di mana air dari xilem ini ditanggalkan, artinya ditinggalkan untuk mencapai ke permukaan daun. Nah, ketika kita bicara mengenai hidatoda atau kita bicara mengenai gutasi, kita ketahui bahwa bagaimana tumbuhan untuk mencapai keseimbangan itu harus mengeluarkan air dari dalam tubuh ketika kondisi airnya terlalu banyak. Dan ketika suhu tinggi, maka air dikeluarkan melalui proses penguapan. Nah, ketika kondisinya dingin, suhunya rendah, atau misal dalam kondisi hujan, dan di sana air melimpah, dan agar tidak terjadi pembusukan, maka air dikeluarkan. Dan cara pengeluarannya adalah melalui proses gutasi, yaitu melalui kelenjar hidatoda, di mana kita sudah jelaskan bahwa
Hidatoda ini merupakan modifikasi dari bagian daun yang terletak pada helaian daun atau pada ujung, yang dimana air dari silem ini ditinggalkan untuk mencapai ke permukaan daun. Jadi pengeluaran airnya ini tidak melalui penguapan, tapi melalui perembesan. Sehingga kalau pagi-pagi itu kita bisa pegang adanya air di permukaan daun atau di pinggir-pinggir dari tepi daun itu karena ada proses gutasi. Nah, ini gambaran dari proses rekresi. Ini untuk gutasi seperti ini. Bagaimana air itu dikeluarkan melalui permukaan daun tanpa atau bukan melalui proses penguapan. Nah, ini jadi di setiap tepi daun, kemudian ujung daun, permukaan daun, itu adanya air-air yang keluar ini dalam melalui proses gutasi. Kemudian yang kedua, kelenjarnya adalah kelenjar garam. Yang pertama tadi kelenjar hidatoda, yang kedua kelenjar garam atau kelenjar kapur. Ini bentuknya sederhana, terdiri dari dua sel, yaitu sel basal yang besar dan terminal yang kecil. Jadi bagian bawahnya, bagian dasarnya itu berukuran besar. Kemudian di bagian ujung itu jauh lebih kecil. Kemudian pada bagian basal terdiri dari tangkai yang tersusun dari beberapa sel. Kemudian untuk sel terminal merupakan fori atau lubang atau liang, tempat pengeluaran zat berupa NaCl, kemudian CO3 dan juga senyawa-senyawa lain. Jadi dari kelenjar ini keluar garam dan juga kapur. Nah, ini gambaran daripada kelenjar garam. Nah, kemudian yang kedua, jaringan ekresi. Jadi tadi untuk rekresi, kita bicara mengenai kelenjar hidatoda dan juga kelenjar garam atau kelenjar kapur. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai jaringan ekresi. Tadi mana untuk ekresi, ini terdapat di permukaan tubuh dan produksinya dikeluarkan dari tubuh. Jadi dikeluarkannya ini di luar atau ini dikeluarkan sampai keluar daripada tubuh tumbuhan. Contohnya di sini ada rambut kelenjar. Ini terdapat pada bagian trikoma. Fungsi rambut kelenjar adalah menyaring zat-zat ekresi, misalnya minyak atsiri, dan juga mengatur pengeluaran ekresi lewat plasma. Nah, ini glandular hair atau rambut kelenjar. Kemudian yang kedua, kelenjar madu. Kelenjar madu mungkin kalian sudah tidak asing karena keberadaan daripada madu kita ketahui salah satu sumbernya itu adalah dari bunga. Nah, untuk kelenjar madu ini terdapat pada bagian bunga, merupakan kelenjar di bagian pangkal dan tonjolan yang terdiri dari banyak sel di atasnya, di mana sel tersebut memiliki plasma yang kental. Kemudian yang selanjutnya ada osmofora. Ini adalah kelenjar yang menghasilkan minyak yang menguap pada bagian-bagian bunga. Jadi di sini ada osmofora. Osmofora ini kelenjar yang menghasilkan minyak terpen atau minyak yang mudah menguap. Untuk osmofora ini terdiri dari kelenjar yang tersusun atas beberapa lapis sel. Pengeluarannya dapat lewat ruang antar sel atau pada jaringan yang padat lewat saluran tertentu. Jadi itu pembahasan yang kedua mengenai jaringan ekresi. Tadi kita sudah bahas mengenai rambut kelenjar, kemudian kelenjar madu, dan juga osmofora. Bagaimana tadi senyawa-senyawanya itu dikeluarkan dari tubuh dan itu sudah melalui proses metabolisme. Kemudian yang ketiga, jaringan sekresi. Jadi sekresi tadi kita sebutkan sebagaimana bahwa sekresi ini adalah proses pengeluaran senyawa yang juga sudah melalui proses metabolisme tapi masih dapat digunakan pada proses metabolisme yang lain sehingga masih dimanfaatkan dan ini tidak sampai dikeluarkan dari tubuh tumbuhan.
di mana senyawa kelenjar berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi dan mengandung bermacam-macam senyawa hasil metabolisme, contohnya ini pada kulit kayu manis. Kemudian sel kelenjar bersifat idioblast dan juga tunggal, memiliki cairan sel yang berbeda dengan sel sekelilingnya. Jadi untuk jaringan sekresi, ini untuk sel kelenjar, ini sifatnya idioblast. Idioblast ini secara cepat atau dengan sangat mudah kita bisa bedakan antara sel kelenjar dengan sel-sel yang ada di sekitarnya karena memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda dengan sel yang ada di sekelilingnya. Nah, ini contoh dari sel kelenjar. Itu yang berwarna pink, ukurannya lebih besar dan ukuran bentuknya juga berbeda dengan sel-sel yang ada di sekelilingnya yang warna putih kemudian juga warna lain. Jadi itu yang warna pink itu secara singkat kita bisa lihat itu merupakan sel kelenjar karena berbeda dengan sel yang lain dan itu sifatnya idioblast. Nah, untuk sel kelenjar selanjutnya ada ruang kelenjar. Ini adalah sekelompok sel yang berdinding tipis dengan protoplasma yang kental mengelilingi suatu ruang yang terisi senyawa yang dihasilkan oleh sel contohnya pada daun sitrus atau daun jeruk. Kemudian ruang-ruang itu dapat terbentuk secara sisogen atau juga lisigen. Dan ini sudah kita bahas pada bagaimana proses pembentukan ruang, baik itu sisogen, lisigen, reksigen maupun sisolisigen. Kemudian senyawa yang dihasilkan dapat berupa minyak, atsiri, kemudian lendir, kemudian juga bisa berupa getah damar. Kemudian selain ruang juga ada saluran. Ini salurannya berupa saluran getah. Terdiri dari sel atau sederet sel yang mengalami fusi yang berisi getah membentuk suatu sistem jaringan yang menembus jaringan-jaringan lain dalam tubuh. Cairan getah ini umumnya berwarna putih seperti susu. Karena itu jaringan sering disebut juga sebagai latisifer. Jadi latisifer ini adalah saluran getah di mana untuk sel-selnya ini bergabung. Jadi sederet sel mengalami fusion, kemudian menembus jaringan-jaringan lain. Dan di gambar kita bisa jelas nampak bagaimana yang di sebelah kanan itu yang warna pink itu melewati berbagai sel atau melewati berbagai jaringan. Kemudian di gambar yang samping kiri itu juga nampak bagaimana latisifer ini melewati atau menembus jaringan lain. Nah, ini juga gambaran bagaimana latisifer menembus jaringan-jaringan. Kemudian struktur dan komposisi getah yang dikandung. Yang pertama untuk sel getah atau saluran getah tunggal. Ini berasal dari satu sel. Itu ada yang bercabang, contohnya pada tumbuhan ficus. Jadi ini pada genus ficus, kemudian juga pada euphorbia. Ini dapat bercabang. Sedangkan untuk yang tidak bercabang, contohnya pada cannabis sativa. Kemudian yang selanjutnya, buluh getah atau saluran getah majemuk. Ini berasal dari sederet sel yang berfusi. Jadi sama seperti tadi, sel-selnya berderet kemudian bergabung sehingga menjadi suatu saluran. Di sini sifatnya Turgescan, artinya bila dilukai, cairan getah tersebut akan terus mengalir ke luar. Jadi sifat Turgescan ini yang dimanfaatkan oleh para pencari getah atau para pencari damar, karena ketika sudah melukai bagian tersebut maka akan terus mengalir cairan getah baik itu lilin maupun damar sehingga terkumpul. Jadi sifat Turgescan ini yang dimanfaatkan oleh para pengepul atau pengumpul getah ataupun juga damar. Oke, demikian pembahasan untuk jaringan sekretory
Dan kita akan bertemu lagi dalam pembahasan mengenai anatomi organ, baik itu akar, batang, maupun daun. Oke, untuk video ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.